Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini sore menjelang maghrib ini saya bertemu dengan kiai saya, guru saya yang mendidik rohaninya saya yang sampai saya mendapat berkah dunia dan akhirat. Salam salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita dengan para ulama nanti kelak nanti dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Di sini saya akan memberikan penjelasan bahwasanya saya adalah alumni dari pondok pesantren Sabilul Muhtadin. Jadi guru saya ini Muhammad Syafi'i di Tembung dulu sudah buka pondok pesantren. Jadi tahun 98 saya kelas 2 sanawiyah sudah mulai tertarik dunia pondok. Jadi saya dibimbing dari tahun 98 sampai 2003 sampai saya kelangitan. Jadi kurikulum yang sudah ada di Sabilul Muhtadin kelak insya Allah akan diterapkan kembali di pondok kita ini nanti untuk mahasiswa. Jadi kitab-kitab yang dipakai di Sabilul Muhtadin itu udah kitab-kitab yang dipakai di semua pondok Jawa Timur rupanya. Jadi waktu kami mau ngaji sama Muallim Syafi'i ini kan sistemnya sistem bandongan dan sistem sorogan. Jadi sistem sorogan itu ibaratnya ya santri yang ngaji ya muallim yang nyimak gitu. Kalau bandongan kan muallim yang memberi makna, kami yang mengasahi artinya. Jadi dulu kitab-kitab yang dipakai itu kitab fikih misalnya Fathul Qorib. Itu kitab Fathul Qorib itu menjadi uji tes di langitan. Jadi alhamdulillah ketika saya dibimbing sama muallim, Irham tolong kamu pelajari Fathul Qorib karena dibel sama muallim di langitan, ternyata testingnya itu. Ternyata begitu di testing alhamdulillah lulus. Jadi bukan main-main ilmu beliau ini. Artinya sampai ke sana pun barokahnya begitu. Jadi ibaratnya beliau pun sudah mendapat ijazah fikih dari Kiai Syafi'i Azhami, semua kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jadi otomatis kita santri yang ngaji fikih sama beliau, kitab tauhid. Kitab tauhid itu dasar-dasarnya dulu Kifayatul Awam, hatam juga sama beliau. Di sana Fathul Qorib sama Kifayatul Awam itu udah kelas sanawiyah. Kelas 2 sanawiyah, udah tinggi tuh. Karena kan ibaratnya di langitan itu pesannya fikih harus dikuasai 2. Pertama Fathul Qorib, kalau habis Fathul Qorib ada Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in itu aliyah. Di tempat muallim pun dibuka juga Fathul Mu'in. Cuman sistem karena Fathul Mu'in terlalu tinggi, jadi bukan untuk anak santri, jadi untuk masyarakat semua umum masuk, cuman pakai kitab Arab Melayu. Jadi saya perhatikan kurikulum yang dibuat muallim ini Jawa itu dah, karena kan beliau kan tamatan Kismul Ali juga, artinya kita beruntung mengaji dengan beliau, sanadnya lengkap dan pas, nggak usah jauh-jauh pondok. Nah, jadi yang kedua kitab Tijanud Durori. Jadi Kifayatul Awam tuh hatam sama beliau. Mungkin saya yang mengalami hatam kitab karena saya yang paling lama sama beliau itu. Teman-teman mungkin yang ibaratnya hanya separuh, tidak pernah merasakan hataman kitab gitu kan. Kalau saya dari kecil dibimbing beliau sehingga saya diajarkan kitab Ta'limut Ta'lim. Itu kitab yang paling seingat saya beliau itu pernah mengatakan santri kalau belum ngaji kitab Ta'limut Ta'lim jangan jadi santri. Itu ingat saya waktu muallim beliau. Makanya Ta'limut Ta'lim itu diajarkan muallim sampai 8 kali hatam. Saya teringat sampai di langitan itu kelas 3 dipakai. Dalam hati Allah, kok berkah sekali nih ngaji. Sampai di kitab-kitab yang saya pelajari dulu di Sabilul Muhtadin itu di sana itu dipakai semuanya. Sehingga saya di sana udah biasa aja, orang udah ngaji kan. Jadi tinggal makanya beliau lah yang membimbing saya sampai ibaratnya mendapat berkah seperti ini. Jadi ta'lim itu adab. Jadi murid tuh bukan tergantung ilmunya, tergantung hubungan dia sama gurunya gimana gitu kan, setrumnya itu gimana. Walaupun kita jauh tetap memfatihahkan sama guru itu wajib, karena ibarat kata Imam Ghazali itu kan orang tua ada 2, ada 3 orang tua. Ini dulu ini pun saya dapat dari muallim juga.
orang tua yang melahirkan kamu, orang tua yang mendidik kamu, dan orang tua mertua kamu. Ternyata kalimat itu di pesantren di langitan diulang juga. Ini kan udah juga ada sana, jadi diulang-ulang lagi. Ternyata apabila bertentangan antara orang tua yang melahirkan kamu dengan orang tua mendidik ruhania kamu, harus kamu dahulukan orang tua yang mendidik ruhania kamu. Karena orang tua melahirkan kamu sampai mengeluarkan saja. Kalau ruhani kan sampai ke akhirat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sampai situ. Jadi kitab-kitab yang dulunya dipelajari di Muallim Syafi'i ini luar biasa. Artinya saya berharap dengan terbangunnya pondok ini nanti, insya Allah saya akan ikut andil di sini. Ibaratnya mari kita ulang lagi apa yang diajarkan Muallim. Dulu kitab-kitab Mu'tabarah yang Muallim ajarkan itu ternyata dipakai karangan ulama-ulama yang luar biasa. Satu lagi kitab Kasifatus Saja, itu hatam berkali-kali sama beliau. Di sana itu yang ngajarkan bukan tanggung Kiai Fakih. Kitab Kasifatus Saja, Kiai Fakih. Jadi kitab yang sederhana yang karang Imam Nawawi, kita nggak usah tinggi-tinggi kitabnya. Yang kecil-kecil itu aja ternyata Kiai Fakih itu nggak suka dia ngaji-ngaji kitab besar. Dia hanya sekali-sekali hari, setiap minggu sekali, hari Minggu itu pun kitab Ihya Ulumuddin. Tapi untuk santri-santrinya yang dipakai hanya Kasifatus Saja, Sulamut Taufik. Dan Sulamut Taufik itu paling hatam. Kenapa saya sering memakai kitab Sulamut Taufik? Karena dari Muallim saya hatam, dari Kiai Fakih saya hatam. Jadi pesan Kiai Fakih untuk masyarakat ini kamu bawa. Di situ ada ibaratnya tauhidnya lengkap, dasar-dasarnya. Udah gitu tasawufnya lengkap, fikihnya lengkap, dasar-dasar semua kita padukan. Dan satu lagi yang paling sangat yang berkesan, kalau bisa santri harus pernah menghatamkan 3 fan. Fikih hatam selesai, Fathul Qorib minimal. Kalau misalnya Arab Melayunya adalah kitab itu belum tadi, bukan fikih Muallim, Matul Badrin. Harus hatam dia 4 rubu. Cari fikih 4 rubu. Padahal kami sama beliau pernah juga ngaji kitab Sabilul Muhtadin. Cuman itu kan nggak 4 rubu, sambil ibadah saja. Harus pernah menghatamkan tauhid. Sama beliau hatam Kifayatul Awam hatam, Tijanat Dirul hatam yang diajarkan semua ulama-ulama. Hatam sama beliau. Udah gitu satu lagi kitab Kifayat Mujtahid. Tidak tauhid. Durul Farid. Hatam sama beliau. Dulu pernah waktu di Gang Sufir kami bahas juga itu. Sama beliau hatam. Kalau di pondok pasti hatam. Nah, jadi kalau beliau ngajar di pondok pasti hatam. Jadi jangan sangka ngaji sama beliau nggak pernah hatam. Hatam, saya menghatamkan 3 rubu. Tauhid saya hatam sama beliau. Kemudian fikih saya hatam sama beliau. Kemudian tasawuf itu kitab Muratil Ubudiyah. Ingat sekali. 2 kali hatam. Di sana di langitan itu Kiai Fakih yang buka, anak Kiai Fakih yang buka. Jadi luar biasa. Ibaratnya kurikulum yang dibuat malam ini udah standar, udah ibaratnya memenuhi dasar kita itu mengabdi di masyarakat dan untuk umat ini. Dan di situ semua adalah paham ahli sunnah wal jamaah. Jadi secara otomatis kalau kita buka kitab ibaratnya Muratul Ubudiyah, kitab Kifayatul Awam, itu otomatis pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi tanpa dikenalkan mereka tentang ahli sunnah, mereka udah paham inilah intisari ahli sunnah wal jamaah. Nggak sampai situ saja beliau membimbing saya. Yang saya sangat ibaratnya luar biasa, ibaratnya pengorbanan beliau sama saya kan. Begitu saya ngambil ilmu syariat, nggak cukup sampai situ, saya dibimbing sama beliau. Irham, ayo kita ambil tarekoh. Beliau ketika begitu ibaratnya, ya giliran saya, Irham mau kemana? Mau mondok. Nah, kalau begitu teman. Jadi santri yang banyak itu setelah dari pondok Sabilul Muhtadin itu masing-masing ada yang kerja, ada yang kuliah, tapi giliran Irham mau kemana? Saya mau ke pondok Muallim. Maka dipilihlah 3 pondok pesantren. Muallim juga yang memberitahu. Di situ ada ibaratnya Langitan, Gontor, Kediri dipilih Muallim. Dan saya serahkan sama Muallim semuanya maning terbaik. Jadi alhamdulillah ketika itu Langitan lah terpilih dan saya pun diantar juga ke sana. Di Langitan tahun 2004 saya berangkat. Jadi 2008 saya kenal sama Muallim Syafi'i, 2008 sampai 2004 tahun 98, dari 1998 sampai tamat aliyah itu 2 sanawiyah, itu kelas 3 sanawiyah. Muallim mempromosikan siapa yang masuk pondok. Jadi dari situlah saya pertama kali mengenal pondok. Ternyata pondok itu yang paling hebat adabnya.
Tahun 2003, 2004 selesai aliyah, kemudian 2004 saya diantar beliau ke langitan. Beliau pun setiap ke langitan menjenguk saya, nanya kabar saya gimana, ibaratnya yang kurang pelajarannya, alhamdulillah. Sampai beliau jumpa sama Kiai Sarori di sana, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. 2007 saya diajak ke Cirebon, jumpalah sama Abah Qasim. Jadi bukan hanya syariat saya dibimbingnya, ilmu thariqah yang saya alami ini beliau juga membimbingnya. Jadi sampailah ke jumpa sama Yori, nggak rezeki ya maliknya. Dulu kami mau ngambil baiat, saya dulu rindu kali 3 tahun sama pingin kok jumpa sama Kiai Sarori gitu kan. Cuman karena nggak jodoh, nggak baiat sama Kiai Sarori. Tapi kata Yori, pergilah ke Cirebon, jumpa si Abah Qasim. Maka kami pun masuk sama beliau ini ke kamarnya, 3 orang tuh, saya sama Bang Nunu, 3 orang dibimbingnya. Disitulah dapat amalan, 2 amalan yang sampai sekarang saya amalkan. Padahal yang meminta amalan beliau nih, waktu duduk-duduk depan sama Abah Qasim, datanglah orang minta macam-macam masalahnya. Terus kata dia, amalkanlah Allah maltuf bina fi taisirin kulli asir. Itu Imam Syafi'i. Malah saya minta sampai sekarang itu diamalkan. Itu doa supaya dipermudah kita urusan. Jadi si Abah Qasim itu memberikan ijazah untuk mempermudah. Mudah-mudahan ijazah ini diturunkan sama Imam Syafi'i pada jamaah ini semua supaya dipermudah pembangunan pondok ini. Itu dibaca habis sholat 11 kali. Allah maltuf bina fi taisirin kulli asir. Fa inna taisir al-asir alayki yasir. Fa nas'aluka taisirul mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. 1. Yang kedua dari Abah Qasim itu saya ingat sekali. Malah menulis kalimat ijazah apa itu? Ya Latif. Ya Latif. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadudu. Itu ingat ya kata Abah Qasim. Dal yang pertama dimandikan. Ya Wadud, ya Wadudu. Ya Wadud, sampai sekarang dia lol. Maka berkah dari manusia itu luar biasa. Jadi nggak sampai situ aja. Artinya apa? Nggak sampai situ. Saya berangkat dari Abah Qasim, saya ngambil thariqah dari Qadiriyah Naqsabandiyah. Ternyata sampai di Medan saya dibimbing lagi ke Besilam. Sampai di sana ke Besilam saya dibimbing terus thariqah Naqsabandiyah. Dan alhamdulillah, ya artinya dapatlah ilmu thariqah itu dari Imam Syafi'i, dari guru-guru beliau juga. Dan saya pun dibimbingnya suluk sampai saya mendapatkan ilmu syariat dan ilmu thariqah. Yang keduanya itu harus dimiliki sama semua santri. Karena ulama-ulama dulu di samping bersyariat juga berthariqah. Itu ilmu tawadhu, bukan ilmu untuk meninggikan diri. Kalau kita ada zikirnya, kita akan belajar tawadhu. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang di sini, belajarlah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupkanlah pondok ini, jangan mencari hidup pondok ini. Teruskan perjuangan malam ini, gitu kan? Bantu malam ini, sama-sama kita perjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dulu saya diajarkan, sampai sekarang saya bermanfaat, alhamdulillah. Mungkin dengan berkat doa beliau juga. Insya Allah pondok ini, ya, karena ini mungkin rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berkeinginan kita selamatkan akidah masyarakat ini, karena bagaimanapun harus wajib diselamatkan. Karena sekarang paham-paham ini udah masuk ke musola-musola, berani jadi imam. Masyarakat sekarang udah melihat kalau udah hafiz dapatin bacanya boleh jadi imam. Padahal yang masuk dulu Wahabi. Kalau kita berjamaah sama mereka kan tentu nggak sah. Keyakinan udah beda. Nah itu semua sudah dijawab dari kitab-kitab yang Malim ajarkan. Ya mudah-mudahan dengan adanya pondok ini, insya Allah kita akan bongkar lagi kitab-kitab Malim yang lama. Kita akan mengaji lagi dengan kitab-kitab yang lama. Kalau bisa dihatamkan, ibaratnya fikihnya hatam, tauhidnya hatam, supaya nanti kita mendapat berkah dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai nanti kita mendapat restu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syafaat Rasulullah, dan akhirnya kita dikumpulkan semua di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.